لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, di sebuah rumah sakit, di sebuah ruang perawatan, sesosok tubuh terbaring lemah di atas ranjang. Sebuah jarum infus tertanam di salah satu pergelangan tangannya. Tubuhnya tampak lemas, wajahnya pucat pasi. Tak tampak senyum di bibirnya. Yang ada hanyalah suara keluh kesah karena menahan rasa sakit yang diderita. Sahabat muslim, saat ini ada puluhan ribu, bahkan mungkin ratusan ribu orang yang terbaring lemah di rumah sakit dengan aneka penyakit yang mereka derita, dari penyakit yang ringan hingga yang berat. Karena itu, tentu pemandangan seperti tadi adalah pemandangan yang terlalu biasa bagi kita. Namun, ada hal menarik yang sebetulnya patut jadi bahan renungan kita, yakni saat seseorang sakit, apalagi sampai dirawat di rumah sakit, para penjenguknya biasanya akan berbasa-basi dengan bertanya, "Sudah berapa lama sakit, Pak?" Atau, "Sejak kapan sakit dan dirawat di sini, Bu?" Kontan, orang sakit biasanya akan menjawab 3 hari, 5 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, dan seterusnya. Ia akan begitu hafal masa-masa sakitnya. Ia akan berusaha menghitung hari-hari sakitnya. Bukan apa-apa, masa-masa sakit adalah masa-masa penderitaan yang seolah dianggap penting untuk dihitung dan diingat-ingat. Namun, cobalah sesekali kita bertanya kepada orang sakit tersebut, termasuk bertanya kepada diri kita sendiri yang sekian lama hidup sehat, sudah berapa lama merasakan sehat? Pasti, kebanyakan dari kita tak akan mampu menjawab secara pasti. Mengapa? Karena bagi kebanyakan kita, sehat adalah perkara biasa. Sehat seolah perkara yang tidak penting, apalagi istimewa. Sehat baru dianggap penting dan istimewa justru saat kita sakit. Begitulah manusia. Tak pandai menghitung nikmat, hanya pandai menghitung musibah dan bencana yang menimpa dirinya. Karena itu, saat dikaruniai banyak nikmat, diantaranya nikmat sehat, kebanyakan manusia tak bersyukur. Sebaliknya, ia akan mudah berkeluh kesah saat ditimpa musibah seperti sakit. Padahal jika ditafakuri, kebanyakan manusia jauh lebih sering sehatnya daripada sakitnya. Sakitnya hanya sesekali, kadang-kadang tak terlalu lama, tentu jika dibandingkan dengan masa-masa sehatnya yang amat panjang sepanjang usia kehidupannya di dunia ini. Coba saja renungkan, selama sekian puluh tahun kita hidup di dunia, berapa kali kita sakit dan dirawat di rumah sakit? Pasti dengan mudah bisa kita hitung. Tentu karena kebanyakan orang jarang sekali yang keluar masuk rumah sakit selama hidupnya. Karena itu sepantasnya kita belajar kepada Nabiullah Ayub alaihissalam. Meski menderita sakit selama belasan tahun, ia tetap bersabar, bahkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasannya amat sederhana, karena masa-masa sehatnya selama hidupnya tetaplah lebih lama dari masa-masa sakitnya. Karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dia masih lebih besar daripada musibah dan ujian yang Allah timpakan kepada dirinya. Nikmat yang ia rasakan masih jauh lebih banyak daripada kesulitan dan kepedihan yang ia alami. Sebagai manusia, Nabi Ayub alaihissalam sering mendapatkan berbagai cobaan yang berat dan sangat sulit. Betapa tidak, cobaan yang beliau alami bertubi-tubi. Padahal sebelumnya Nabi Ayub alaihissalam memiliki harta yang banyak dengan bermacam jenisnya, seperti hewan ternak, budak, dan tanah.
Ia juga memiliki istri yang salehah dan keturunan yang baik. Namun kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji dia dengan aneka ragam ujian yang sangat berat. Demikianlah, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seseorang, orang itu akan Allah uji. Siapa yang ridha dengan ujian tersebut, dia mendapatkan keridhoannya. Siapa yang berkeluh kesah, apalagi marah karena ujian tersebut, dia mendapatkan murkanya. Sahabat muslim, Nabi Ayub alaihissalam adalah orang yang sabar dalam menghadapi ujian tersebut. Hartanya yang banyak habis, anak-anaknya meninggal dunia, semua ternaknya binasa. Beliau sendiri menderita penyakit kulit yang sangat berat hingga sekujur tubuhnya dipenuhi belatung. Dalam menjalani musibah itu, ia tetap bersabar dan mengharap pahala, tetap berzikir pada malam dan siang, pagi dan petang. Hari-hari berlalu, penderitaan Nabi Ayub alaihissalam makin berat. Saat penderitaannya makin berat, keluarga dan kerabatnya malah menjauhi dia. Demikian pula kawan-kawannya. Hanya istrinya yang sabar mengurus beliau dan memenuhi haknya. Tentang Nabi Ayub alaihissalam, Anas bin Malik menuturkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Nabiullah Ayub mendapat cobaan selama 18 tahun hingga orang dekat dan jauhnya menjauhi dia, kecuali 2 orang saudara akrabnya yang sering menjenguk dia pada pagi dan sore. Karena begitu lamanya Nabi Ayub alaihissalam menderita sakit parah, suatu saat istrinya berkata kepada dia, "Ayub, tidakkah engkau berdoa kepada Allah